Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nuryati Tamagola dengan NIM 202, Prodi Farmasi, kelas Farmasi D, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Malang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum tajwid mad far'i. Apa sih hukum tajwid mad far'i itu? Simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum tajwid mad far'i. Sebelum masuk ke dalam materi hukum tajwid mad far'i, hukum mad tersendiri dibagi menjadi dua bagian atau dua macam, yaitu mad tabi'i atau biasa disebut dengan mad asli dan mad far'i. Nah, mad far'i ini sendiri yang nantinya akan terbagi menjadi 14 macam mad. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang mad tabi'i. Mad tabi'i atau mad asli terjadi apabila ada alif yang didahului dengan fathah, lalu ada ya sukun yang didahului dengan kasroh, dan ada waw yang didahului dengan doma. Mad sendiri artinya panjang dan tabi'i artinya biasa. Contoh dari hukum tersebut adalah hamiyatun, imanun, dan zoluma. Nah, sekarang kita akan memasuki materi utama, yaitu mad far'i. Nah, sudah dikatakan tadi bahwa mad far'i terbagi menjadi 14 macam, yaitu yang pertama adalah mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil terjadi apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimat atau satu kata, dan cara membacanya wajib dipanjangkan 6 harokat atau 3 alif. Contoh ayat yaitu falamma ja'ahumul haqqu min 'indina. Selanjutnya adalah mad jaiz munfasil. Jaiz artinya boleh dan munfasil artinya terpisah. Mad jaiz munfasil terjadi apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Hamzah di sini di dalam alif ini adalah hamzah, tetapi tidak di dalam satu kata atau lain kalimat. Cara membacanya yaitu boleh memilih ketiga dari harokat ini, yaitu 2, 4, ataupun 6 harokat. Contoh ayatnya adalah wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mad lazim musaqal kilmi atau biasa disebut juga dengan mad lazim mutawal. Nah, mad lazim musaqal kilmi ini sendiri terjadi apabila ada mad tabi'i bertemu dengan tasydid di dalam satu kata, dan cara membacanya cukup dipanjangkan dengan 3 alif atau 6 harokat. Contoh ayat yaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Selanjutnya adalah mad lazim mukhaffaf kilmi. Mad lazim mukhaffaf kilmi terjadi apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf sukun atau mati. Nah, ini disebut dengan mad lazim mukhaffaf kilmi. Cara membacanya sepanjang 6 harokat. Dan ingat bahwa mad lazim mukhaffaf kilmi ini hanya ada di 2 tempat di dalam
Al-Quran, yaitu pada Quran Surah Yunus ayat 51 dan ayat 91. Contoh ayatnya adalah Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Selanjutnya adalah mad arid lisukun. Mad arid lisukun dibaca jika terdapat wakof atau tempat pemberhentian membaca, sedangkan sebelum wakof itu terdapat mad tobi'i atau mad lain. Nah, cara membacanya terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah yang paling utama dibaca panjang seperti mad tobi'i, seperti mad wajib mutasil atau setara dengan 6 harokat. Atau yang kedua, yang pertengahan, bisa dibaca sepanjang 4 harokat, yakni 2 kali mad tobi'i. Atau dengan cara membaca yang ketiga, yaitu yang pendek, yaitu hanya dibaca seperti mad tobi'i atau 1 alif. Contoh ayatnya adalah Innallaha ma'al ladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Ini adalah mad lain. Mad lain terjadi apabila setelah huruf yang berharokat fathah terdapat ya sukun atau waw sukun. Nah, cara membacanya adalah dengan dilunakkan atau dilemaskan. Lain artinya lunak atau lemas. Contoh ayatnya adalah Inna kaidakunna azim. Walau anna qur'anan suyirat bihil jibalu au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta. Selanjutnya adalah mad silah qasirah. Mad silah qasirah terjadi apabila ada ha domir sedang sebelumnya ada huruf yang berharokat hidup. Cara membacanya panjang 2 harokat seperti mad tobi'i atau 1 alif. Contoh ayat yaitu Tsumma ba'atsna min ba'dihi rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayinat. Selanjutnya adalah mad silah tawilah. Mad silah tawilah terjadi apabila ada mad silah qasirah bertemu dengan hamzah. Dan cara membacanya dipanjangkan seperti mad jaiz munfasil, bisa 2, 4, atau 6 harokat. Contoh ayatnya adalah Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum. Baik, selanjutnya adalah mad iwad. Mad iwad terjadi apabila terdapat fathatain yang ditemukan pada wakof atau pemberhentian pada kalimat atau ayat. Dan cara membacanya adalah dipanjangkan 2 harokat seperti mad tobi'i dan tidak dibaca tanwin. Ingat, tidak dibaca tanwin. Contoh ayatnya adalah Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Contoh yang kedua adalah fa'atba'a sababa. Selanjutnya adalah mad badal. Badal artinya ganti atau mengganti.
Nah, mad badal terjadi jika terdapat hamzah yang bertemu dengan sebuah mad. Jadi, di asal kalimatnya adalah niyati. Di sini itu ada alif yang bertemu dengan hamzah. Maka ketika dibaca nanti hamzah tersebut tersembunyi menjadi niyati. Cara membacanya itu seperti matomi'i, jadi hanya 2 harokat atau 1 alif. Contoh ayat adalah tusqa min ainin aniyah. Contoh kedua adalah walal akhiratu khairul laka minal ula. Kemudian adalah mad lazim harfi musyabbah. Musyabbah artinya diberatkan atau dikenyangkan. Mad lazim harfi musyabbah terjadi karena bacaan mad yang ditemukan pada permulaan surah dari beberapa surah di dalam Al-Quran. Nah, perlu diperhatikan juga ada beberapa huruf yang termasuk dalam mad lazim harfi musyabbah. Ada 8, yaitu nun, qaf, sod, ain, sin, lam, kaf, dan mim. Atau biasa disingkat dengan kalimat naquso asalukum. Contoh ayatnya adalah kaf ha ya ain sod. Cara membacanya perlu dipanjangkan sebanyak 6 harokat ya. Selanjutnya adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Mukhaffaf sendiri artinya ringan. Mad lazim harfi mukhaffaf apabila ada 5 huruf mad lazim harfi mukhaffaf yang ada pada awal permulaan surah. 5 huruf tersebut yaitu ha, ya, to, ha, ro. Atau biasa disingkat di dalam satu kalimat yaitu hayyun tohuro. Nah, cara membaca mad lazim harfi mukhaffaf sendiri adalah seperti matobi'i, yakni 2 harokat atau 1 alif. Contoh ayatnya adalah Yasin. Dan ayat yang kedua contohnya adalah Toha. Nah, untuk selanjutnya adalah mad tamkin. Mad tamkin terjadi apabila ada ya sukun, sedang sebelumnya itu adalah ya bertasydid dan harokatnya adalah kasroh. Maka disebut dengan hukum tajwid mad tamkin. Jadi asal kalimat dari mad tamkin itu adalah seperti contoh di sini an-nabiyina. Tetapi di dalam Al-Quran tulisannya dapat berganti menjadi an-nabiyina. Jadi mad tamkin cara membacanya adalah ditepatkan atau ditekankan dengan tasydid dan matobi'i atau 2 harokat. Contoh ayatnya adalah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunan nabiyina bi ghairil haqq. Jadi perlu diingat ya bahwa asal kalimatnya adalah seperti ini. Tapi di dalam Al-Quran sudah disatukan maka menjadi seperti ini. Tetapi tetap namanya adalah hukum dari mad tamkin. Selanjutnya yang terakhir adalah mad farq. Mad farq yaitu bertemunya 2 hamzah. Yang mana
satu hamzah istifham, sedangkan yang kedua hamzah wasol pada lam alif ma'rifat. Bisa dilihat ya. Cara membacanya yaitu sepanjang 6 harokat atau 3 alif. Ingat, mad fard ini hanya ada 4 tempat di dalam Al-Quran, yaitu 2 tempat di dalam Quran surah Al-An'am ayat 143 dan 144, 1 tempat di Quran surah Yunus ayat 59, dan 1 tempat yang lainnya lagi di dalam Quran surah An-Naml ayat 59. Contoh ayat di salah satu tempat tersebut adalah Qul Allahu adina lakum am 'alallahi taftarun.